محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pembacaan doa arwah saya serahkan kepada Ibu Ustazah Syarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah tadi sudah kita mulai acara kita dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah, tahlil, tasbih, tahmid, yang insya Allah apa yang kita baca hari ini tentu dengan hati ikhlas, niat ridha, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini semua menjadi wasilah untuk kita mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, ketika sedang dibacakan tahlil, tasbih dan tahmid, ya, kita mulai acara, kalau bisa khusyuk kita mengikuti apa yang dibacakan oleh yang memimpin daripada tahlil, tahmid dan tasbih, karena rugi kalau seandainya kita ada di dalam taklim, majelis taklim, terus kita nggak mengikuti. Yang beda antara mengikuti dengan hati dan dengan lisan. Kalau bisa dua-duanya mengikuti lisan dan hati. Insyaallah kalau sudah di hati kita ikuti, kemudian di lisan juga kita ikuti, insyaallah keikhlasan yang ada di dalam diri kita itu jadi pahala kebaikan buat kita. Karena tasbih, tahmid, tahlil adalah kalimat-kalimat yang akan meringankan timbangan amal, memberatkan timbangan amal kebaikan kita nanti. Ya, jadi usahakan ketika kita mengikuti bacaan tersebut dengan penuh keikhlasan, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik ibu sekalian, mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita baca dari awal sampai akhir, baik dari sholawatnya, tahlilnya, tasbihnya, semua menjadi pahala buat kebaikan buat kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang dibacakan tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli kubur kita semua yang sudah kita niatkan untuk disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Siapapun mereka yang kita kirimkan doa, baik terutama orang tua, guru, dan juga mereka yang telah meninggal dunia, kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan pasti akan menyusul mereka, tapi nggak tahu kapan saat. Insyaallah ampun Allah, mudah-mudahan kita kembali ke dalam keadaan husnul khatimah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnita 'ala nafsik wa lakal hamdu qabla
ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعزم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند الآيات من جميع الخيرات في الحياة والممات إنه مولانا قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات اللهم اجعل وارسل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ومن سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين ومن أول سورة البقرة وما حللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه وقرابته من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح من استمعنا هنا بسببهم اجعل اللهم الثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعلهم حجابا لهم من النار واجعلهم فكاكا لهم من النار واجعلهم سترا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل الجنة مسواه اللهم انزل الرحمة والمغفرة علينا وعليهم وعليهن وعليها وعلى جميع أهل القبور وعلى جميع أهل القبور وعلى جميع أهل القبور خصوصا المذكورة آنفا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا وأولادنا وجماعتنا من أحسن أهل الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian doa yang kita sampaikan, mudah-mudahan Allah sampaikan kepada ahli kubur kita semua yang telah terkurang rahmatullah. Demikian apa yang bisa kami awali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dasar SD Islam Al-Falah, Ketua Yayasan Bapak Ahmad Syaukani LC, Bapak Syarifuddin Abdullah, ya, Bapak Kepala Sekolah Dasar Islam Al-Falah Ustadz Ahmad Syaukani LC, segenap Dewan Guru SD Islam Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu komite serta ibu korlas yang dirahmati Allah, serta ibu-ibu wali murid SD Islam Al-Falah pengajian bulanan Darus Syarif pada pagi hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita semua di mana hingga kini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam pengajian kita bulanan ini. Tak lupa pula salawat dan salam kita curahkan kehadiran kejujuran kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan beliau Nabi yang membawa syafaat Allah, Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapat syafaat yang akhir. Amin, amin ya Allah ya Rabb. Membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan MC. Yang kedua, pembacaan zikir oleh Ustazah Syarifah dan Ibu Hikmah. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ustazah sudah kita laksanakan barusan ya. Berikutnya yang ketiga, lantunan isi Al-Quran dan syari tilawah yang akan dibacakan oleh Mama Zafran dan syari tilawah Ibu Umi Kamila. Yang keempat, penyampaian materi pengajian oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Syaukani LC. Yang kelima, nanti ada sesi tanya jawab ya Ibu-Ibu. Yang keenam, doa sekaligus penutup oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Syaukani LC. Demikian tadi susunan acara pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pengajian hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pengajian bulanan pada hari ini diberikan kelancaran dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan ke susunan acara berikutnya, yaitu langsung kita ke pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Mama Zafran. Terima kasih. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oh ya, untuk Ibu Umi silakan ke depan. Terima kasih. Tes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يديه بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق الله. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh apa yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Maha benar Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alunan kalam ilahi telah beranjak dari pendengaran kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala bagi pembaca maupun kita yang mendengarkannya. Amin, amin, Allahumma amin. Untuk susunan acara berikutnya kita lanjutkan, yaitu pembacaan materi pengajian oleh Al-Mukarram Ustadz Ahmad Syaukani LC. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dari Palestina. Kita baterai siap-siap, baterainya mau habis. Yang satu nyut-nyutan, satu lagi tinggal satu baris. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu tariqan min turukil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati teman-teman kami, guru-guru dan karyawan TK Islam dan SD Islam Al-Falah, dan juga seluruh wali murid beserta petugas dalam kegiatan majelis kita ini. Jazakumullah, mudah-mudahan apa yang telah dikerjakan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka-mereka yang telah menyiapkan kegiatan yang baik ini maka akan mendapatkan cucuran kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menyediakan makanan, ada yang menyediakan minuman, Masya Allah. Ada yang menyediakan atau merapikan, mentata banner, mic, sound, semuanya itu termasuk bagian yang mendukung kebaikan, maka demikian itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Al-Habib Munzir Al-Musawah pernah bercerita, beliau bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhasil mengumpulkan seluruh jamaahnya di Monas ketika itu. Beliau bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bangganya Habib Munzir mengatakan, wah, rasanya aku yang akan disebut oleh kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi ternyata yang disebut bukan yang disebut adalah jamaahnya, petugasnya yang memasang umbul-umbul. Jadi anak-anak muda, remaja, petugas yang memasang umbul-umbul di jalan majelis Rasulullah itu dikenal oleh Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah, aku kenal bapaknya, aku kenal ibunya. Subhanallah. Maka menangislah Habib Munzir Al-Musawah. Demikianlah orang-orang yang membantu dalam berdakwah, bantu dalam dakwah Islam, walaupun dia hanya sekedar doa. Apalagi dengan memberikan tenaganya dan hartanya, di sana akan mendapatkan nilai tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah takut dan jangan pernah kita lemah untuk selalu berbuat kebaikan. Insyaallah, in ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah, wa in asatum fala. Siapa yang berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan itu hakikatnya kembali kepada dirinya. Begitupun sebaliknya, siapa yang berbuat keburukan, maka pada hakikatnya keburukan itu akan kembali kepada dirinya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kita bersama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan materi kita tentang kitab Sulamut Taufik dan Tanqihul Qaul, dan insyaallah saya akan mengizajakan surat Waqiah beserta doa yang nanti kita akan baca bersama dulu, baru nanti dijazakan, dan juga sholawat serta zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti kita akan dijazakan dan kita amalkan bersama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kitab Sulamut Taufik dahulu. Kalau tidak salah, materi kita yaitu tentang Ar-Razzaq. Ya, ada yang catat ya? Ada ya? Nah, baik. Kalau Tanqihul Qaul, fadilatu la ilaha illallah. Baik, salah satu kajian kita tentang ketauhidan sifat-sifat Allah yaitu Ar-Razzaq, ay al-qasim li kulli hayyin ila ayyamut ma yaqumu batinahu wa zahirahu min al-yaqini wal ma'arif wal maskin wal malbas wal qut wa ghair dhalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Razzaq. Apa itu Ar-Razzaq? Yang memberi rezeki. Al-Qasim, yang membagikan likulli hayyin, setiap yang hidup, seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ditentukan rezekinya. Seekor burung terbang ke sana ke sini sudah disiapkan rezekinya. Cacing-cacing yang ada di dalam tanah pun sudah ada rezekinya. Semut-semut pun sudah ada rezekinya. Luar biasa. Cicak yang merayap di dinding ada rezekinya, yaitu nyamuk. Siapa nama nyamuk? Nyamuk itu punya nama ternyata. Tahu? Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oh, ternyata nyamuk namanya Tata. Kita bisa bayangkan ibu, cicak yang merayap nggak bisa terbang tapi bisa mendapatkannya nyamuk, sedangkan nyamuk itu terbang ke sana ke sini.
Rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Dan Allah membagikan rezeki ya. Dari kapan kita ada di kandungan seorang ibu, lalu 4 bulan ditiupkanlah ruh, maka disitulah telah ditentukan jodoh kita. Kemudian mati kita, rezeki kita, kehidupan kita, nasibnya. Mati kita sudah ditentukan oleh Allah ketika ditiupkan ruh di masa kandungan 4 bulan. Udah tentukan kapan matinya, di mana matinya, tanggal berapa matinya, malam, siang, sore, umur berapa matinya, sudah ditentukan oleh Allah. Jodohnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jodohnya orang mana? Banten, Pandeglang, seperti istri saya. Ya kan? Dulu sempat saya orang Mesir. Asli orang Mesir, Bu. Cuman saya tinggal kawin. Ini saya senyum-senyum aja. Tenang, tenang. Hatiku hanya untukmu. Ya Bu Eli ya. Jodoh sudah ditentukan. Ya. Pacaran bertahun-tahun, jadinya sama anak tetangga yang baru kenal cuma sehari. Betul. Kita cari jodoh kita jauh-jauh sampai ke Semarang, sampai ke Jawa, sampai ke Aceh, ke Bali. Tahu-tahunya jodoh kita tetangga kita. Ya saja. Itulah jodoh, satu misteri dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang jodohnya sama muridnya, ya kan? Ayah saya guru, umi saya murid, nikah. Jadi umi saya ini muridnya ayah saya dulu. Sama. Saya orang Jakarta ketemu jodoh sama orang Banten, Pandeglang. Insya Allah. Ya kan? Jadi jodoh sudah ditentukan. Jadi nggak usah pakai pelet-pelet segala. Ini Bu ya. Pakai pelet. Jangan. Minta amalannya sama Ustaz Firman tuh, alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'alaini. Ini amalinku. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala 'aini. Setiap aku berjumpa denganmu, kau akan jatuh cinta kepadaku, kau akan merindukanku, kau akan tunduk kepada pandanganku. Ini diamalin buat bini buat laki. Itu ada dalam Al-Quran itu. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala 'aini. Mau diamalin? Apalagi nasib kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di dunia kita lahir mau jadi apa, seperti apa kehidupan kita, nggak ada yang tahu, tapi sudah ditentukan oleh Allah. Apakah dia lahir menjadi orang kaya atau dia lahir menjadi orang yang sederhana? Ya kan? Atau dia lahir menjadi seorang guru, dia lahir menjadi seorang pengusaha. Kehidupannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ikhtiar yang harus kita lakukan. Lalu rezeki pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takarannya sudah ditentukan oleh Allah. Dia kerja sekuat tenaga, tapi hasilnya begitu saja, itu sudah takaran yang Allah berikan. Ada orang yang kerjanya cuma duduk doang, tapi dia punya skill, nggak pernah keluar rumah, dia programmer, dia IT, tapi mendapatkan gaji yang luar
biasa. Takaran rezekinya sudah ada. Lalu bagaimana kita menyikapi rezeki yang Allah kasih? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Syukuri apa yang telah Allah kasih. Ustaz, lalu bagaimana harusnya kita menyikapi rezeki? Syukur. Yang kedua ikhtiar. Terus ikhtiar. Kita nggak tahu bagaimana hasil dari ikhtiar itu. Ya Bu. Kita nggak tahu bagaimana hasil ikhtiar itu. Kita usaha begini, tapi belum ada perkembangan. Ini inda dhanni abdi. Aku ini bagaimana prasangkaan hamba. Tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kita yang susah payah tapi belum mapan, ternyata anak kita yang Allah berikan rezeki, melalui anak kita kemapanan kita meningkat. Jadi ikhtiar terus, ikhtiar. Yang terpenting adalah bukan bagaimana sedikit atau banyaknya, tapi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rezeki Allah sudah tentukan dari semenjak dalam kandungan sampai kita mati, ila ayyamut, sampai kita mati rezeki keduniaan itu terputus. Jadi sampai kita mati nggak usah khawatir, Allah akan tetap berikan rezeki. Yang terpenting adalah ikhtiar. Sejauh mana ikhtiar kita? Bihalal, dengan halal. Caranya banyak, Allah memberikan cara agar Allah memberikan rezeki. Jadi tidak usah khawatir tentang rezeki. Selama kita masih hidup, Allah akan terus memberikan rezeki kita sampai kita mati. Itu rezeki dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kitab ini dikatakan Allah memberikan rezeki dari hidup sampai mati. Bahkan rezeki itu bukan termasuk yang dianggap oleh orang-orang yang berpikirannya materi, tapi Allah berikan rezeki batinahu wa zahirahu. Rezeki jangan dipersempit hanya sebatas uang. Minal yakin wal ma'arif. Kita punya keyakinan, itu rezeki. Kita masih ada iman, itu rezeki. Kita memiliki ma'arif, pengetahuan, itu rezeki. Wal maskan, kita punya tempat tinggal, itu rezeki. Wal malbas, kita punya pakaian, alhamdulillah, itu rezeki. Maka rezeki jangan dibatasi oleh pikiran kita hanya sebatas uang atau materi. Tetapi rezeki yang Allah kasih itu luas. Kita punya anak yang soleh dan soleha, rezeki. Kita masih punya suami yang rajin ibadahnya, rezeki. Kita punya istri rajin ngajinya, rezeki. Ya, kita punya teman yang soleh dan soleha, rezeki. Kita punya tetangga yang baik, rezeki. Jadi rezeki itu luas. Jangan dibatasi hanya sebatas uang. Kalau dibatasi rezeki itu sebatas uang, stres, depresi, selalu kurang saja. Seperti itulah Qarun. Allah telah menceritakan tentang Qarun, bagaimana Allah, tapi hasil usahanya. Maka ditenggelamkanlah Qarun beserta seluruh hartanya. Maka istilah harta karun itu dikenal oleh kita. Harta karun gambaran dari harta Qarun. Jadi Al-Quran ini memberikan peringatan, diceritakan tentang Qarun agar kita juga jangan menjadi serakah.
Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ar-Razzaq. Kita pernah mengalami kesulitan demi kesulitan. Saya dulu awal rumah tangga, walaupun anak kepala sekolah punya yayasan, tetap proporsional. Saya ngajar di sekolah ayah saya, sebulan gajinya 350.000. Saya privat ke Manggarai, ngaji dapat 500.000. Pindah ke Bojonggede, suruh merintis sekolahan yang dulu bangunannya angker, dan bahkan berkorban dulu. Guru pertama itu yang merintis pertama Bu Eca, Bu Wanti, Bu Amal, istri saya, dan saya. Dulu awal merintis. Kemudian nyusul Bu Eli datang, nyusul lagi Bu Aisyah, Bu Sugi, dan seterusnya. Ya, sambil merintis, saya tetap cari pemasukan ngajar di Darul Fatah SMK selama 1 tahun. Gajinya cuma 300 sampai 400.000. Sedangkan kita harus menggaji guru. Mau ke Jakarta bawa motor nggak cukup, bawa duit cuma 20.000. Ujung-ujungnya minta Umi, minta duit tenggocap. Rasa sedih sampai sekarang belum bisa memberikan apa-apa ke umi saya. Selama hidup umi saya belum bisa ngasih apa-apa, karena memang rezeki yang saya dapat hanya ala kadarnya buat kebutuhan saya. Tapi menjalani demi jalan, demi hari ke hari, alhamdulillah rezeki terus mengalir. Datang taklim belum kemana-mana, khutbah belum kemana-mana, terus nikmati kehidupan ini. Ibadah jalani, rasa syukur tingkatkan, zikir kuat, sedekah jalani. Alhamdulillah terus merintis pelan-pelan, terus kesabaran. Sampai saya pernah dagang online namanya parfum gue. Itu sampai sekarang masih ada parfum gue, parfum karakter. Jadi parfum yang sesuai dengan karakter kita. Saya jualan tuh online. Tokopedia saya buka tokonya. Kemudian Facebook, saya buka toko Facebook, saya jualan di Facebook. Pelanggan saya ada yang dari Sulawesi, ada dari Papua. Ya, selama sebulan. Alhamdulillah keuntungan 4 juta. Sebulan doang saya jalan. Karena saya harus merintis sekolah. Sampai saya cari rezeki lagi karena pengen punya duit banyak, Bu. Apa yang saya lakukan? Bergaul dengan orang yang jual beli tanah. Calok tanah. Dapat sampai hektaran, Bu. Saya cari 600 hektar. Sudah ketemukan perkiraan saya dapat 23 miliar. Ternyata ditendang. Ayah saya ketahuan sama ayah saya. Ini cerita pribadi. Langsung cuma 2 kata, 1 kata lah. Ngomel nih. Mau sekolah, tapi mau tanah. Begitu doang. Nangis saya, Bu. Nangis. Ya, saya peluk, saya minta maaf, saya cium kakinya, saya peluk, minta maaf. Lo mau sekolah, apa mau tanah? Begitu doang. Nggak banyak basa-basi, saya nangis takut. Kenapa? Ayah saya nggak mau kita terjebak, karena permainan tanah itu luar biasa. Karena ada ustadz yang tanda tangan doang akhirnya masuk penjara karena permainan tanah. Jadi saya tahu pengalaman permainan tanah itu. Begitu banyak orang-orang yang zalim dan kecurangan. Tapi paling tidak ada pengalaman yang luar biasa. Maka saya ikuti. Terus kata ayah saya, lo fokus ke sekolah, jangan pikirin dagang, usaha, bisnis. Fokus, berkah. Saya jalani. Apa kata orang tua? Alhamdulillah. Ternyata disitulah salah satu kunci pintu keberkahan terbuka lebar kalau kita dengerin apa kata orang tua.
Terus saya ngalamin Bu, saking pengen punya duit banyak, miliaran. Iya Willy, main tanah kan luar biasa. Cuman di sana banyak tipu daya. Alhamdulillah Allah selamatkan. Baik Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini perjalanan. Seseorang itu bisa meningkatkan kemapanan kalau ikhtiarnya bagus. Ustaz saya ikhtiar, sholat mudah, begini mudah. Tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali engkau berkehidupan pas-pasan terus, sebab Allah tidak ingin engkau mendapatkan penghisaban yang begitu lama nanti di akhirat. Iya kan? Makanya Abdurrahman bin Auf ketika dia orang sahabat Nabi Muhammad menyedekahkan seluruh karena takut nggak mau dihisap lama-lama, tapi ternyata apa? Disedekahkan seluruh hartanya 3 sampai 10 kali lipat lebih kaya lagi. Tapi Abdurrahman bin Auf termasuk 10 sahabat yang masuk ke dalam surga tanpa dihisap. Jadi kekayaan yang dimiliki Abdurrahman bin Auf jelas dia kaya adalah untuk umat Islam. Jadi saya mau tanya sama Ibu, mau jadi orang kaya apa mau jadi pas-pasan? Pas aja deh, pas mau ini ada, pas mau itu ada. Karena rezeki berupa materi termasuk ujian. Kemiskinan ujian, kekayaan juga ujian. Oh sekarang mah kita bisa ngomong, Ustaz saya mau pengen kaya, nanti kalau kaya saya akan jadi orang dermawan. Iya ngomong sekarang, ntar kalau udah kaya lupa kan? Ya. Sekarang ibu-ibu ngaji nggak pakai gelang, kehidupan pas-pasan, udah kaya Bu. Hei Bu, gimana kabar? Gelang berderet di sini, nggak cukup di kanan, di kiri, nggak cukup juga di kaki. Aduh kaki saya gatal ini. Ya Allah ya Rabbi. Karena ketika memang kita sudah kaya, dapat duit banyak, otomatis gaya hidup itu berubah. Biasanya pakai jilbab yang harganya 50 ribuan, besok udah kaya 500 ribu dijabanin. Betul? Sendal sekarang pakai yang murah 20 ribuan, besok udah kaya 500 ribu. Ya Bu. Jadi celana dalam yang biasanya 10 ribu beda kalau udah kaya. Ada rantainya lagi. Kekayaan dan kemiskinan juga termasuk bagian dari ujian. Ada kuliah yang terpenting adalah syukuri, ya, dan jangan nunggu kaya untuk kita sedekah. Jangan nunggu kaya. Kalau sudah kaya baru saya sedekah yang banyak. Jangan. Bahkan ada satu keajaiban, ya. Sedekah itu di saat dirinya mengalami kesulitan itu luar biasa. Ibu megang di kantong cuman itunya aja 50 ribu. Misal ada yang minta sedekah, ya kan, padahal 50 ribu itu sangat dibutuhkan. Tapi ibu berani menghabiskan seluruh harta dari 50 ribu untuk sedekah, maka disitulah Allah menyukai. Dan ternyata ada keajaiban yang luar biasa, Allah berikan lipat ganda dari apa yang telah Dia berikan. Subhanallah. Dan ini kisah nyata. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, Ar-Razzaq Allah yang memberikan rezeki, maka untuk mendapatkan rezeki itu banyak cara Allah kasih. Tidak usah repot-repot kita mencari
sesuatu dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah. Seperti apa? Datang ke dukun-dukun, ya, kemudian melakukan ritual-ritual tertentu yang pada akhirnya ketika dia sudah bersekutu dengan dukun apalagi jin, maka pada akhirnya berdampak sangat susah ketika dia mati. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cara kepada kita dan Rasul pun memberikan cara. Dengan cara apa? Satu, bisa dengan cara mancing rezeki, bersedekah. Yang kedua, dengan cara sholat duha. Yang ketiga, dengan cara sholat tahajud. Yang keempat, dengan kita baca Al-Quran. Yang kelima, dengan cara kita baca istighfar. Yang keenam, dengan cara kita baca la ilaha illallah. Nah, nanti di bab Taqiyul Qaul, ya, kalau kita mengalami kesulitan fa'aksir, maka perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Kita mau cara apa? Dengan cara baca surat Waqiah. Sebagaimana sabda Nabi, kalau kita baca surat Waqiah, maka terhindar dari kefakiran. Ya, mau cari apa? Jadi nggak usah pakai ritual-ritual yang aneh, ya, sampai menyembelih hewan-hewan seperti ayam, kambing, kemudian darahnya, ya, sebagai tumbang atau sebagai apa namanya, makanan mereka itu darah. Ada perjanjian, sesajen dan lain-lain. Jadi Allah telah memberikan tuntunan yang jelas kalau kita ingin mendapatkan rezeki. Bisa dipahami, Ibu? Bisa dipahami? Ya. Nah, ini tentang rezeki. Ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita baca, buka surat Waqiah yang di HP. Kalau ada Waqiah, coba dibuka, kita baca dulu, baru nanti diijazahkan. Bareng-bareng nanti kita bacanya. Sudah? Kita baca bareng-bareng, nanti di akhir saya ijazahkan dengan doanya. Nanti doanya mungkin saya share, ya, di-share di grup. Nanti silakan di print boleh. Yang enak sih di print, jadi enak baca doanya. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق
كأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون
أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Ibu aminkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi bismika bismillahirrahmanirrahim. Wa bismikal azim Allah Allah Allah. Wa bihaqqi suratil waqi'ah. وبقوتك وبقدرتك التي سخرت بها أهل الأرض والسماوات سخر لي رزقي واعصمني من الحرص والتعب في طلبه ومن شغل القلب وتعلقه اللهم به ومن الذل للخلق بسببه ومن التذكر والتدبر في تحصيله ومن الشح والبخل بعد حشوره إلهي إنك قلت وقولك الحق فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا يسر لي رزقا حلالا وعجل به يا نعم المجيب اللهم إنه ليس في السماوات ذرات ولا في الجبال مدرات ولا في الشجر ورقات ولا في الأجسام حركات ولا في العيون لحظات ولا في النفوس خطرات إلا وهي بك عارفات ولك شاهدات وعليك دلات وفي ملكك متحيرات فبالقدرة التي سخرت بها أهل الأرض والسماوات سخر لي قلوب المخلوقين إلهي إنك قلت وقولك الحق على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وآله وسلم إن رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم الراحمين
ارحم فقري وجبر كسري واجعله محل الفهم للخطاب والنطق بالصواب والعمل بالسنة والكتاب. اللهم ذكرني إذا نسيت وأيقظني إذا غفلت واغفر لي إذا عصيت وقبلني إذا أطعت وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم نور بكتابك بصري واشرح به صدري ويسر به أمري وأطلق به لساني وفرج به كربي ونور قلبي بالحب والفهم وارزقني القرآن والعلم والفهم يا قاضي الحاجات. أكرمني بأنواع الخيرات فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالاقتتال فنسترزق طالبي رزقك ونستعطف سرار خلقك ونشتغل بحبل من أعطانا ومبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع. اللهم كما صدنا وجوهنا عن السجود إلا لك فصدنا عن الحاجة. أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عن من سواك واحفظنا بما حفظت به الذكر وانصرنا بما نصرت به الرسل إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kalau saya bilang ajastukum, bilangnya qabilna. Ajastukum surah Al-Waqi'ah. Qabil. Alhamdulillah. Nanti doanya saya share. Ini dibaca kalau punya hajat besar maka bacanya 11 kali. Saya punya hajat besar nih, baca 11 kali. Kapan waktunya? Terserah ibu. Mau habis subuh, mau habis zuhur, mau habis asar, atau mau tahajud, silakan. Ya, dibaca surat Waqi'ah. Nanti doanya saya kirim. Kemudian kalau bisa di-print, dihafalin. Kalau bisa, kalau nggak hafal, pakai tagnya. Orang opo. Alhamdulillah. Ini amal insyaallah. Itu ada doanya nanti, artinya Allah tunduk, Allah masakhir rezeki. Ya Allah, tundukkan rezeki untukku. Waqsibni minal hasi wa ta'afi talabihi wa bisunggal qalbi wa ta'alluqi. Kalau bahasanya begini, ya Allah, tundukkan rezekiku tanpa saya terlalu lelah dan capek dan hatiku tidak tersibuki dengan dunia. Gitu. Tetap ikhtiar, cuman dengan wasilah Waqi'ah ini kita akan dipermudah oleh Allah. Tanpa kita capek-capek, tanpa kita lelah, rezeki itu akan datang dengan sangat mudah. Dan juga di situ nanti ada doanya, ya Allah, tundukkan hati-hati manusia dengan cinta dan sayang. Ya. Kemudian, ya Allah, kalau saya banyak maksiat, ampunin dosaku. Kalau saya lalai, ingatkan diriku. Dan ini masih banyak maknanya dari doa surat Al-Waqi'ah. Alhamdulillah. Ibu, udah diijazahin, diamali. Jangan diamalin. Ini tahadus bernikmat saja saya dapat ijazah ini, saya amalkan. Alhamdulillah. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan itu nyata. Ibu, itu nyata. Yang terpenting tetap ikhtiar, husnuzon kepada Allah. Jangan kalau hajatnya saya udah ngamalin ini, sudah ngamalin itu, tapi nggak dikabulkan, kemudian jadi putus asa, kesalahan Allah. Jangan. Karena saya ngalamin itu. Iya benar, saya ngalamin itu. Ya Allah, sudah berdoa begini, gimana sih? Ternyata kita sudah suzon sama Allah. Ya Bu. Kemudian mantapkan
keyakinan kita bahwa Allah akan memberikan rezeki sesuai hajat kita. Kalaupun tidak sesuai hajat kita, ingat Allah Maha mengetahui mana yang terbaik untuk kehidupan kita. Ya Bu, diamalin. Kalau 11 kali nggak bisa, 3 kali lah. 3 kali boleh, 7 kali, 11 kali. Tapi kalau hajatnya banyak nih, 11 kali. Lah hajatnya sedang-sedang aja, ya 3 kali lah. Ustaz 1 kali boleh? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting baca. Baik, lanjut kitab Tanbihul Qaul. Nanti ada pengijazahan lagi. Masih tentang keutamaan la ilaha illallah. Kalau tidak salah, wa afdhalud du'a alhamdulillah. Ya. Iya. Waktu itu la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dakhala husni wa man dakhala husni amina min iqabi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ilaha illallah kalami, kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah kalamku, wa ana huwa, dan aku adalah dia, yakni Allah. Man qalaha, siapa yang mengucapkannya, kalimat la ilaha illallah, dakhala hisni, dia masuk dalam penjagaanku. Wa man dakhala hisni, siapa yang masuk dalam penjagaanku, amina min iqabi, dalam riwayat lain min adabi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, keyakinan, maka dia masuk dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang masuk dalam penjagaan Allah, amina min iqabi, ay min adabi, maka dia insya Allah selamat dari hukuman ataupun adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Kata Nabi Muhammad, addu, tunaikan zakat badanmu. Kalau dalam kita punya harta, tunaikan zakat hartamu. Maka badan kita pun diminta untuk dizakati. Dengan apa zakatnya? Biqauli la ilaha illallah, dengan kita mengucapkan la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa 'abdi ana Allah la ilaha illa ana Ashhadukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Subhanallah. Siapa yang ma min 'abdin, tiadalah seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah berkata, sadaqa 'abdi, benar apa yang diucapkan oleh hambaku, bahwa Allah, saya adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Asyhadukum ya malaikati, saksikan wahai para malaikatku, qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Orang yang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, malaikat diminta saksi oleh Allah, qad ghafartu lahu, aku telah ampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Subhanallah, begitu baiknya Allah tuh. Ya, begitu baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka masuk ke dalam surga.
Pembahasannya nanti kita akan bahas. Dengarkan saja dulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in 'asha alfa sanah la yas'aluhu Allahu 'an dhanbihi wahid. Siapa waqala man kana, siapa yang awal kalimatnya la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah, dan akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, dan dia melakukan 1000 keburukan kecil, seandainya dia hidup alfa sanah 1000 tahun, Allah tidak akan menanyanya satu dosa pun mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dosa-dosa yang kecil. Man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin tara biha ta'irun tahta al-'arsy yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamah wa yuktabu lahu thawabu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa adanya ujub. Maksudnya ujub apa ini? Apa yang dilihat, apa yang tampak. Jadi gini. Ini pengalaman spiritual. Biasanya orang-orang mengalami spiritual. Ketika dia berzikir, ya, itu biasanya ada hal-hal yang buat kita takjub. Ya. Kita melihat gambaran ini itu dalam mimpi dan lain-lainnya. Hati-hati. Di saat kita berzikir pun, ini jebakan-jebakan setan luar biasa. Dia membisiki kita, dia datang dengan menyerupai wajah syekh, ya kan? Dia datang menyerupai orang baik, atau dia melihat penampakan sesuatu yang indah, ya. Lalu ada rasa kebanggaan, gue tadi zikir ketemu ini loh, aku zikir ketemu ini loh. Itu dihindari, Bu, karena itu banyak jebakan-jebakan. Maka ketika orang yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah akan jadikan tara biha ta'irun tahtal 'arsy. Allah jadikan satu burung, yang burung itu bertasbih dengan orang-orang yang bertasbih sampai hari kiamat, dan dicatatlah baginya pahalanya. Subhanallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marrah ghafara lahu dzunubah wa in kanat mithlu badil bahar. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah cuma satu kali saja, maka Allah ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Betapa sayangnya Allah untuk menghapus dosa-dosa kita dengan cara yang sangat simpel dan mudah. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan penuh keikhlasan dan kesadaran, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan. Wa qala idza marra al-mu'min 'ala al-maqabir fa qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir nawwara Allahu tilka al-qubur kullaha wa ghafara liqa'liha wa kutiba lahu alf hasanah wa rufi'a lahu alf darajah wa hadda anhu alf sayyi'ah. Subhanallah. Yang terakhir, seseorang apabila seorang mukmin marra 'alal maqabir, dia melewati nih makam-makam, kubur-kubur, ibu lewat kubur ini atau makam-makam, lalu ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadikal khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerangi kuburan-kuburannya. Kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wa huwa hayyun daimun la yamut bi yadihil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, maka kuburan itu akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana orang yang mengucapkannya wa liqa'iliha wa ghafara liqa'iliha wa kutiba lahu alfa hasanah, maka Allah ampuni dosa orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai akhir.
Nggak sampai di situ. Wa kutiba lahu alfa hasanah, dicatat baginya 1.000.000 kebaikan. Subhanallah. Wa rufi'a lahu alfa darajat, diangkat 1.000.000 derajat oleh Allah. Wa hutta anhu alfa sayyi'ah, dihapus 1.000.000 dosa-dosa. Subhanallah. Itu cuma kita ngucapin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita lewat kuburan, makanya ibu ini suka lewat sini kan? Ada suka lewat sini? Baca itu. Jangan cuma lewat doang. Baca. Ucapin salam. Assalamualaikum ya ahlan kubur ya ahlan diyar. Jawab waalaikumsalam. Kira-kira kalau yang ngejawab gimana tuh? Kabur aja Ustaz, nggak lewat lagi. Nggak lewat lagi. Serem juga ya. Jawab salam di atas pohon. Ibu ya? Ya yang lagi ngitung mangga ya. Pegang. Ibu, ingat kita lewat kuburan baca ini kalimat. Maka yang dikubur itu mendapatkan cahaya dari Allah. Itulah seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu saling terikat. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka seluruh umat Islam yang ada di dunia ini itu saling terikat. Orang Amerika Muslim di sana berdoa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, maka dosa orang mukmin Muslim yang ada di Indonesia pun diampuni oleh Allah. Kita pun begitu. Maka orang mukmin itu punya ikatan kuat bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Begitulah seorang mukmin yang beriman kepada Allah. Tidak berdoa hanya untuk dirinya, tapi dia berdoa juga untuk saudara-saudaranya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 11 kali. Ini dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali di pagi hari, maka Allah akan jadikan benteng. Dalam di tubuh kita ini ada benteng. Ya, kita akan dibentengi oleh Allah. Ya, dikelilingi oleh cahaya-cahaya Allah. Kemudian diangkat dosa-dosanya, diangkat derajatnya, diberikan kebaikan-kebaikan. Dan ini kisah nyata. Jadi saya baca buku ruqyah mengenal jin dan sihir. Ya. Itu saya baca bukunya tebal. Itu menceritakan tentang ruqyah, kemudian bentuk-bentuk jin. Jin itu ada bentuknya, Bu. Ada yang punya sayap, ada yang bagaikan angin. Terus tempat tinggalnya di mana? Di tempat yang kotor-kotor. Ibu baca nih makannya lupa baca bismillah, bareng sama setan. Terus makannya apa? Yaitu yang makanan-makanan yang disembelih tanpa membaca nama Allah. Ya kan, sembelih ayam nggak baca bismillah, maka dagingnya itu daging yang disukai oleh bangsa jin kafir. Hati-hati. Jadi bentuknya ada. Nah, ketika beliau Syekh ini meruqyah, jin itu ngomong saya akan masuk ke tubuhmu, silakan katanya. Ternyata jin ini nangis. Dia menangis, aku tidak bisa masuk ke tubuhmu karena tadi pagi engkau sudah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita baca 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أجزتكم Nah, baca 100 kali subuh habis subuh dan 100 kali mau tidur bisa 100 kali ya Insya Allah nanti ada manfaatnya ya dilindungi oleh Allah dibentengin oleh Allah diangkat derajatnya diangkat dosa-dosanya dikasih kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada hadis lagi. Qala Sayyiduna Zaid al-Ansar fa in sa'iba laka syai'un min umuri dunya fa aksir min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita menemukan sesuatu kesulitan dalam perkara-perkara dunia, maka ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan solusi dalam kehidupan kita sangat mudah. Allah memberikan solusi kehidupan itu sangat mudah, hanya kita aja yang bebel. Ya, kita ini aja yang udah pusing duluan, seakan-akan gak ada jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Padahal kita punya siapa? Kita punya siapa? Kita punya siapa? Kita punya Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan segalanya untuk kita. Maka katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, Engkau tempat kami meminta, maka permudah urusan dunia kami dan akhirat kami. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau diamalkan ini kalimat sangat bagus, kita amalkan, jangan sampai kita mati tanpa ada amalan sedikit pun. Bisa jadi ini amalan yang akan menerangi kuburan kita. Sesibuk apapun ibu, walaupun ibu sedang haid, tidak diharamkan untuk berzikir, nggak haram. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i membaca Al-Quran nggak boleh, menyentuh nggak boleh. Tapi kalau dalam mazhab lain membaca itu boleh. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i misalnya ayat kursi itu menjadi zikir, itu boleh ya, jadi zikir ya. Kalau kita haid, perempuan haid, Ustaz Firman nggak haid. Kalau perempuan haid masih diperbolehkan untuk berzikir. Jadi haid jangan sampai kosong, harus berzikir, usahakan berzikir. Ya, maka jadikan zikir ini sebagai amalan kita untuk alam akhirat kita. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir, dalam penutup kajian ini,
beberapa hari saudara-saudara kita di Palestina, Gaza itu mengalami ujian yang sangat luar biasa dari tahun ke tahun. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan, bahkan sampai nyawa. Anak-anak kita yang terbunuh, orang-orang tua kita yang terbunuh. Perjuangan mereka sangat dibutuhkan oleh kita juga untuk mensupport dan mendukung perjuangan mereka. Kita masih bisa tidur dengan kasur yang empuk, dengan guling yang enak, dengan kamar yang berkipas angin dan ber-AC. Tapi saudara-saudara kita di Palestina, mereka tidur pun dalam kondisi yang penuh ketakutan. Sebab setiap malam itu di atas langit berterbangan bom ataupun peluru yang setiap saat, kapan saja rumah mereka dan nyawa mereka bisa hancur dan kehilangan. Sebab itulah kita sebagai untuk menaruh dan mempersembahkan doa kita, tenaga, begitupun harta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'dhum ba'dha. Orang mukmin dengan orang mukmin lainnya itu bagaikan satu tubuh. Dalam hadis yang lain, kalau satu tubuh ada yang sakit, kita sakit gigi, kiri-kiri sakit semua kan? Tangan kita, kaki kita kena paku, kira-kira sakitnya di kaki doang apa semuanya? Semua. Begitulah perumpamaan dari Rasulullah yang memberikan semangat untuk kita kesadaran, menumbuhkan kesadaran bahwa kita seorang mukmin harus punya rasa empati, rasa sakit ketika saudara kita sakit, terlebih lagi Palestina. Kenapa sih kita harus berjuang? Kenapa kita harus mendukung Palestina? Sebab Palestina ini adalah saudara kita yang bahkan dalam kemerdekaan Indonesia, negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia siapa? Palestina. Yang kedua, di sana ada Masjidil Aqsa. Ada 3 masjid yang harus kita kunjungi selain Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi Madinah dan Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa adalah masjid pertama kali menjadi kiblat. Jadi wajib kita dukung Palestina. Dan subhanallah, kalau kita lihat di media sosial, mereka selalu menyebut Indonesia dan Malaysia. Mereka bangga terhadap Indonesia. Bahkan pidato yang menggetarkan kita, Ustaz Abdul Somad berceramah, ya, perjuangan-perjuangan yang diperoleh oleh Umar bin Khattab, oleh Muhammad Fatih, oleh Salahuddin Ayyubi dari segala sukunya. Maka kata beliau dengan akhir, mudah-mudahan suku Melayu yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, mari kita bantu perjuangan saudara kita di Palestina. Setiap habis sholat jangan langsung lepas mukena, zikir, doa, dan doakan umat Nabi Muhammad yang ada di Palestina. Sebab itu Al-Falah membuka donasi. Saya mengajak untuk seluruh para wali murid menyisihkan sedikit rezeki. Sedikit rezeki. Mau 10, mau 1 juta, mau 10 juta, silakan. Yang penting rezeki yang Allah kasih kita bantu buat saudara-saudara kita. Maka Al-Falah mulai saat ini dan sampai mungkin akhir bulan kali akan tetap membuka donasi. Dan alhamdulillah dulu di waktu di Semeru, di Semeru
Dan di Cianjur, alhamdulillah Al-Falah juga ikut sumbangsi dan memberikan donasi melewati teman saya. Kebetulan teman saya di FPI, maka saya mempercayakan untuk menyalurkan donasi ini kepada FPI ketika itu, karena saya percaya dengan FPI. Akhirnya alhamdulillah telah diberikan secara total kepada saudara-saudara kita yang ada di Semeru dan juga yang ada di Cianjur waktu itu. Maka melihat saudara-saudara kita, saya minta dan mengajak untuk menyisihkan rezeki. Jangan sampai nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang telah kau lakukan untuk saudara-saudaramu yang ada di Palestina? Apa yang kau telah lakukan dan kau berikan untuk saudara-saudaramu yang ada di Palestina? Maka dengan ini saya mengajak berikan bantuan rezeki yang kita punya. Ajak kawan-kawan, teman-teman untuk berdonasi di Al-Falah. Insya Allah kita akan salurkan seluruhnya. Kalaupun kita tidak memiliki harta, maka doa yang mereka butuhkan, doa yang kita panjatkan setiap hari, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemenangan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketabahan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulama kita sudah memberikan informasi yang luar biasa bahwa 2024 genap sudah 100 tahun umat Islam di dalam penjajahan. Maka kata Rasulullah, setiap 100 tahun akan ada mujaddid, pejuang-pejuang, dan mudah-mudahan Palestina bisa direbut tahun-tahun ini. Bisa jadi pejuang itu ada di negeri kita, Indonesia. Mereka bahkan menyanyikan lagu ini, dengarkan ya. Saya sampai download. Mereka menyebut Turki, mereka menyebut Kuala Lumpur, mereka menyebut Jakarta. Bangunlah satrianya. Wallahu a'lam benar atau tidaknya, ada yang mengimpi berjumpa Nabi bahwa di antara pembebasan Baitul Maqdis itu dari pejuang-pejuang Inggris. Maka saya mengajak berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan ketulusan hati, jangan meminta. Bisa jadi doa-doa yang kita kirimkan ini menjadi Allahumma, bentuknya seperti senjata yang akan menghantam mereka, kaum Yahudi, Zionis Yahudi. Alhamdulillah semalam kita jam 10 sholat gaib untuk mereka, dan kita meminta kepada Allah dengan saya memperbanyak baca Inna fatahna laka fathan mubina, Inna fatahna laka fathan mubina. Saya baca itu sebanyak-banyaknya dengan niat, ya Allah, buka kemenangan untuk mereka, buka kemenangan untuk mereka. Ada rasa empati, ada rasa. Mudah-mudahan kita dikenali oleh Nabi Muhammad SAW. Kita termasuk orang yang peduli, orang yang peduli. Jangan sampai ada bisikan-bisikan setan. Ustaz, di Indonesia kan juga banyak orang yang susah, di Indonesia juga banyak orang yang membutuhkan. Karena kalau Palestina itu bisikan-bisikan setan. Penderitaan yang ada di Indonesia itu masih bisa terbantu oleh banyak, tapi di Palestina, di Gaza,
hanya tempat yang begitu kecil. Mereka dihadang bantuan sulit, begitu sulit. Allahu Akbar. Maka tak ada salahnya untuk kita menyisihkan rezeki. Saya mengajak mulai saat ini dan sampai akhir bulan mungkin, tolong sisihkan rezekinya. Kita sudah mengaji, kita sudah tahu ilmunya, bahwa insya Allah ini adalah titik perubahan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah. Di antara orang-orang yang beriman, karakteristik umat Islam itu apa? Ya bentaguna fadlan minallahi wa ridwana, dalam surat Al-Fatihah ayat 29. Mereka umat Islam semata-mata dalam melakukan aktivitas kehidupan ini, semata-mata mereka adalah ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan, baca surat Al-Fatihah 3 kali untuk saudara-saudara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya, hadirkan hati dan jiwa kita. Bayangkan kita posisinya ada di Gaza, di Palestina. Suara-suara kita minta kepada Allah, suara-suara kita didengar, doa-doa kita didengar oleh mereka. Allahumma salli wa sallim. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma shfa' li ummati سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين غزة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين غزة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين غزة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر اليهود والنصارى وأعوانهم الذين يصدون عن سبيلك يا الله. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم وطهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هاجم الأحزاب سريع الحساب اهزم اليهود وزلزلهم يا قوي يا عزيز. اهزم اليهود وزلزلهم يا قوي يا عزيز. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم احصهم عددا وقتلهم بدلا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ومن أراد بالإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان والزمان الذين يجاهدون في سبيلك يا الله. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم واشفي مرضاهم وعافي جرحهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Takbir. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ayo silakan sisihkan siapa yang mau jadi petunjuk kebaikan, maka silakan dari diri kita sendiri, silakan wali kelasnya dihubungi dan ajak saudara-saudara, teman-teman. Walaupun cuma 1.000, 2.000, 5.000 sisihkan. Ya, usah. Boleh sehari disisihkan 5.000. Boleh. Lebih banyak, lebih bagus. Insya Allah kita semua akan salurkan dan kita fotokan, kita dokumentasikan, dan ibu bisa lihat. Inilah donasi-donasi ibu. Ada secercah harapan untuk mereka. Saat ini listrik mereka mati, air nggak ada, makanan susah. Dan alhamdulillah dari berbagai dukungan negara, Korea Selatan, Yaman, Afghanistan, Mesir, bahkan Inggris pun yang mayoritas kafir, yang mayoritas non-muslim, mereka pun mendukung Palestina. Ayo, jadi bagian kita pejuang yang membantu perjuangan mereka. Jangan sampai nanti kita ditanya, hei umatku, hei dirimu, apa yang sudah kau lakukan untuk sahabatmu, temanmu, persaudaraanmu di Palestina? Kalau itu nggak bisa jawab, jangan berharap kita menjadi atau dipanggil oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap berdonasi? Siap mendukung? Siap support? Insya Allah Al-Falah peduli Palestina. Kita menjadi andil bagian